warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala aidan awalam yasiru fil ardi fayanzuru amma ba'd. Para jamaah, para salikin dan para murid, semoga kita mendapatkan rahmat dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali mari kita bersyukur atas semua rahmat dan maunahnya dan berkahnya yang berikan oleh Allah pada kita, dan untuk itu kita harus senantiasa menyampaikan ucapan alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Shalawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu dan bapak sekalian, rahimakumullah, para guru, para habaib, kami mohon izin dan mohon ridhonya akan membahas tentang kitab Ayyuhal Walad yang dikarang oleh Imam Ghazali. Kali ini kita akan sampai pada pesan dari Imam Ghazali kepada murid-muridnya. Pesan ini adalah pesan ke-22. Mari kita baca secara bersama-sama. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafa'ana bihima bi ulumiha fid dharain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad billahi antasir tarol ajaiba fi kulli manzilin wabdul ruhaka fa inna ra'sa hadzal amri badrur ruh. Imam Ghazali, para salikin, para jamaah semua memberikan pesan kepada kita. Ayyuhal walad, wahai anak-anakku yang tercinta, billahi, demi Allah, intasir taro ajaib fi kulli manzilin, jika kamu melakukan perjalanan, artinya Anda berjalan dan mempersiapkan diri menuju Allah, atau orang yang suluk kepada Allah, atau orang yang sudah sedikit demi sedikit meninggalkan dunia. Sebabnya macam-macam, bisa karena hidayah, bisa karena sadar usia umur 40-50 kok masih urusan dunia, bisa karena diperingatkan oleh Allah atas dosa-dosa kita, kemudian kita terhenyak, ya, terantuk, kemudian terhenyak, oh ini salah apa yang saya lakukan selama ini, kemudian beliau sadar, maka ini sesungguhnya dialah yang di dalam arti substansinya itu adalah suluk ilallah, yaitu dia itu sudah sadar dan semua hidupnya itu berjalan menuju Allah. Alhamdulillah kalau sudah suluk beneran melalui proses pencarian guru, kemudian melakukan kaifiat step by step, makomat demi makomat, dan itu memang semua ilmunya, ilmu rohaniyahnya itu ditujukan pada Allah. Apa orang yang suluk kepada Allah itu? Ya, taral ajaibi fi kulli manzilin. Engkau akan mengetahui keajaiban-keajaiban di dalam semua manzilin, di dalam satu tempat. Pengertian lainnya adalah setiap makom kita itu akan mendapatkan apa? Mendapatkan sebuah keajaiban, iluminasi, ya, mengalami proses transdensi diri, menemukan diri, inquiry di dalam hidupnya. Oh, ini toh yang saya cari. Oh, ternyata
40, 50, 60 tahun itu bukan itu yang saya cari. Selama ini saya hanya mencari dunia, kesenangan, kebahagiaannya itu profan, hanya sesaat, hanya kulit. Maka sesungguhnya yang saya cari inilah suluk ilallah. Karena suluk ilallah itu adalah sallallahu tariqan ila jannah. Orang yang suluk kepada Allah itu mempermudah atau dipermudah jalan menuju surga. Jadi ini para salikin, para sahabat sekalian, keajaiban setiap makom, keajaiban setiap tempat itu, karena setiap tempat makom itu kita semua akan merasakan, akan menemukan sesuatu yang tidak kita temukan di makom yang lain, apalagi tidak pernah melalui proses makomat. Stationnya itu tidak dilakukan, dia juga nggak akan pernah merasakan. Coba Bapak Ibu sekalian, ini singkat kata saja. Kita akan ke Bandung, katakan ya, ini para salikin yang teman-teman di Bandung. Nah, kita merasakan misalkan di yang asik itu di rest area 57. Di situ kita menikmati keindahan makanannya, sholat di situ, ada proses melihat pemandangan kanan kiri, ya. Nanti di kilometer berapa itu setelah 92 pemandangan kanan kiri bagus, ada jembatan yang terjauh bawah kirinya ada jurang. Itu bagian dari stase yang kita nikmati. Nah, karena itu Imam Ghazali mengatakan, demi Allah kamu akan menemukan perjalanan itu. Coba kita bertanya pada diri kita sendiri, umur 40, 50, 60, kita pernah nggak merasakan sebuah kenikmatan di dalam hidup, khususnya beragama, zikir, sholat malam? Kita pernah merasakan itu enggak? Ya, jangan-jangan kita 40, 60 itu hanya biasa-biasa aja, hidup yang makan ya hidup untuk makan untuk hidup. Tidak pernah menemukan liya'rifun, tidak ada upaya untuk mengupayakan diri kita itu adalah menuju ya'rif di dalam rangka makrifat pada Allah. Jadi kalau sudah seperti ini, apa ya hidup kita ya? 10, 50, 60, nyari kerjaan, nyari uang, dimakan, bikin dandani rumah. Kita senang sih boleh, kalau senang ya nggak boleh. Ya, begitu aja. Ritme hidup itu begitu aja. Umur 40, 60 belum pernah merasakan iluminasi di dalam diri kita. Belum ada dzauq di dalam diri kita. Terus apa? Padahal Masya Allah kita nggak tahu Allah itu memanggil kita itu kapan. Kita tidak tahu malaikat Israel menyapa kita untuk membawa pesan dan perintah dari Allah untuk mencabut kita itu apa. Kita nggak tahu. Apakah kita kemudian menikung pada malaikat Israel? Nggak bisa. Laula akhartani min ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin, itu nggak bisa, nggak ada lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, khususnya saya dan kita semua, mari di dalam usia 40, 50, 60, bahkan ibu ini ada kakak-kakak saya yang usianya sudah di atas 60, 70. What the fine is we love. Ya, apa yang kita dapatkan cinta di dalam, ya cinta ini adalah cinta kepada Allah. Apakah kita sudah mendapatkan cinta kepada Allah sampai usia sekarang ini? Karena kita tidak, ya rata-rata orang nggak tahu merasakan cintanya kepada Allah. Zauqnya, kita memang nggak pernah suluk. Hidup itu tidak diartikan mendekatkan diri pada Allah. Hidup itu hanya diartikan sehari-hari ya makan minum, kerja, pulang, sore, sholatnya tidak pakai zauq. Nah, karena itu wa abdul ruhaka fa inna ra'su hadzal amri yadlur ruh.
Dan kamu harus siap untuk mengorbankan jiwa, ragamu, nyawamu itu, karena sesungguhnya puncak perkara yang indah di dalam hidup itu adalah jikalau kita itu hadzal amru yadlur roh, jika itu kita menyerahkan jiwa raga kita itu kepada Allah, itulah puncak keindahan. Kita mau seperti ini? Banyak yang belum mau. Saya masih enak ya Allah hidup di dunia, saya masih bisa jalan-jalan, saya masih naik kendaraan indah, saya masih banyak teman ya Allah, saya belum sempat dan saya belum mau untuk menyerahkan diri kepada kamu ya Allah. Nah, ini para salikin yang disebut dengan di dalam ilmu tasawuf itu adalah mutu qabla anta mutu. Hendaklah kita itu mati sebelum mati, itu ini artinya. Karena kita itu enggak ada. Kita itu tidak ada karena diadakan kepada yang ada, dan yang serba ada yang bisa mengadakan yaitu Allah. Kita itu bukan apa-apa. Loh, bukan apa-apa kok merasa memiliki? Seakan-akan yang ada di dalam diri kita itu kita sendiri. Yang kita punya itu rasanya punya sendiri. No, sanes. Niku gadane Gusti Allah. Niku gadane Allah Subhanahu wa taala. Tapi seringkali kita itu mengaku-ngaku ya, mengaku bahwa nyawa punya kita. Memangnya kita akan bisa, ya Allah saya akan meninggal umur 85 hari 2 jam. Nah, memangnya kita Allah? Nggak ada yang tahu. Nah, disinilah orang yang suluk pada Allah itu adalah mutu qabla anta mutu. Siap-siaplah engkau mati sebelum engkau itu mati. Ya, itulah namanya puncak penyerahan diri pada Allah itu, jika dalam ilmu tasawuf itu ada seperti ini. Sehingga kita tidak dalam posisi nafsu di dalam hidup, tetapi kita menyerahkan ma'rifatullah. Liya'rifunnya itu adalah di sini ya Allah. Jadi puncak itu kan sering saya sebutkan, ada namanya ma'rifat hakikat itu yang kita cari, bukan sehari-hari. Nah, kama qala Dhunnun Mirsi, ini guru-guru para tasawuf itu ada Dhunnun al-Misri. Ya, rahmatullah, lihat talamiditihi, dia berbicara pada murid-muridnya. Apa beliau menyatakan? In qadarta badli ar-ruhu fata'ala. Jika kamu mampu untuk mengorbankan jawamu, itulah ikut saya, ikut jalan menuju Allah, kata Dhunnun al-Mirsi. Wa illa fala tastahil biturraha bisufiyah. Kalau engkau tidak mau menyerahkan jiwamu pada Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, kan gitu kan sebetulnya orang namanya tasawuf itu. Tapi betul nggak kita itu sudah menyerahkan diri kita pada Allah? Hidup kita, mati kita, rezeki kita, posisi kita, keadaan kita. Seringkali kita nggak mau menyerahkan. Padahal ini loh, ini nyawa, ini rezeki. Kemudian ini dititipkan, tapi oleh kita langsung direngkuh. Wah, ini punya saya, bukan punya siapa, bukan punya Allah. Ini kan aneh manusia itu. Dikasih tapi merasa dititipi, tapi merasa memiliki. Kita itu sepertinya mestinya harus menjadi orang yang treasury. Treasury itu pembayar. Ini ada uang di bank, ada orang ngambil. Maka masa treasury-nya mengatakan, oh sampean nggak boleh ngambil. Nah, padahal oleh Allah ambillah, belanjakanlah kepada yang jalan Allah. Tapi oleh treasurnya, oleh kita yang dititip ini, kok nggak mau, nggak boleh, kan aneh. Itu manusia. Manusia itu seringkali begitu, melakukan sesuatu yang bukan kewenangannya, melakukan sesuatu yang bukan otoritasnya, tapi merasa memiliki. Ya, nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,
Ini yang disebut dengan apa? Bukan wasiat ya, pesan moral. Ya, Imam Ghazali pesan yang ke-22 kepada murid-muridnya ini perlu kita renungkan bersama. Insya Allah kita semua akan muridnya walaupun tidak langsung. Apakah kita sudah menyerahkan jiwa, rasa kita kepada Allah yang disebut dengan mutu qabla anta mutu? Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Nah, dalam ilmu selanjutnya, dalam pengertian selanjutnya mutu qabla anta mutu itu pengertian substansinya adalah menfanakan diri kita, mentiadakan diri kita, menihilkan diri kita, mengkosongkan diri kita, mentaholikan, ya, baru tahalli, baru tajalli kan gitu. Kita kosongkan diri kita dalam bentuk kita tiada dan yang ada adalah Allah yang serba ada, dan itu kita menuju yang ada. Seharusnya seperti itu. Ya. Pengertian itu kalau kita tidak bisa melakukannya, maka ya kita nggak akan pernah sampai pada Allah. Nah, karena itu disebutkan juga malam yamut lam yarul haq. Orang yang tidak pernah merasakan mati, maka dia tidak akan pernah bisa menemui Allah. Ini pengertian substansi rohaniah. Begitu juga orang yang belum mati, belum nanti masuk akhirat. Liqa'ilah fil jannah. Doa-doakan kita, ya Allah, berikanlah kesempatan saya menemui dan berjumpa engkau nanti di jannah. Itu salah satu keindahan surga. Yang lain itu nggak ada apa-apanya kalau kita hubungkan kita berjumpa dengan Allah fi yaumil akhir, fil akhirah. Tapi seringkali manusia itu yang dicarikan implikasinya, parameter yang paling rendah, kasur babut, mendut, kira-kira kan gitu. Khalidina fiha abada, di dalamnya ada sungai mengalir. Surga kan dibayangkan itu bagi orang awam. Tapi bagi orang makrifat, yang diinginkan adalah berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu malam yamut lam yarul haq. Orang yang tidak pernah bisa mematikan nafsunya, dia tidak pernah mampu mematikan keinginannya, maka dia tidak akan dzauq di dalam berjumpa dengan Allah dalam konteks zikirnya, sholatnya, sholat malamnya, hidupnya itu tidak akan pernah merasakan. Nah, karena itu para salikin rahimahullah, ada 4 tingkatan mati di dalam ilmu tasawuf. Ya, tadi kan disebut puncak dari semua itu adalah fa inna roksa. Jadi sesungguhnya roksa, ujung dari ujung, puncak dari semua hidup itu adalah menyerahkan dan mematikan hidup kita itu kepada Allah. Mati yang pertama itu adalah mati disebut dengan mati tabi'i. Kemarin kita minggu lalu kita sudah bicara kan, ada 4 makom. Makom tobat, ya, kemudian makom zuhud, makom warok, dan makom tawakal. Itu kemarin ya, kita sudah bicarakan kemarin. Nah, karena itu proses menuju makom-makom itu maka harus namanya mutu qabla anta mutu. Yang pertama pengertiannya adalah mati tabi'i, yaitu ketika seseorang adalah memberikan karunia kita, mematikan nafsu kita, dan kita bersihkan lataif atau zikrul lataif, zikir-zikir lataif yang ada di dalam kolbun kita. Karena kolbun itu kadang-kala sering kalah dengan nafsu. Nah, agar kolbunnya itu adalah sebagai panglima, ya, kolbunnya itu adalah amir, ya, sedangkan nafsu itu adalah harus tunduk pada amir itu, dan akal itu oleh Imam Ghazali juga disebut dengan al-wazir, perdana menteri atau menteri. Maka dengan demikian amirnya, rajanya itu harus kuat. Raja itu adalah kolbun. Lah, kolbunnya yang pertama yang harus disentuh adalah melakukan satu riyadhah, mujahadah, makom zikirnya itu adalah makom zikir
dalam rangka mati tabi'i, yaitu zikir Allah fil qalbi, menyentuh paling dalam di dalam kolbunya itu dalam rangka mendapatkan berdialog, bermuhadharah dengan Allah. Soalnya kalau kolbun kita itu masih belum dibersihkan, boleh kita itu sholat, boleh kita itu zikir, tapi zikirnya itu hanya di dalam mulut, bukan di dalam hati. Jadi dengan demikian seseorang yang betul-betul bisa zikir kepada Allah itu adalah dia akan menamakan ma'al hayat. Orang yang berzikir melalui proses tadi mati tabi'i itu dia akan melalui proses namanya ma'al hayat, menemukan air kehidupan. Bapak Ibu sekalian, kita pernah merasakan seperti itu? Insya Allah sudah. Kadang-kala kita itu, dan insya Allah moga-moga selalu kalau sholat itu tenang, indah, nikmat gitu ya. Itu berarti kita itu sudah dzauq, dan kalau sudah dzauq berarti kita itu adalah menemukan namanya ma'al hayat, yaitu air kehidupan itu telah masuk di dalam diri kita. Ini makom pertama ya, mati yang pertama namanya mati tabi'i. Jadi yang kedua adalah mati secara maknawi. Secara maknawi adalah kalau kita itu sudah bisa menyingkapkan di dalam proses namanya nur ilahi, cahaya, dzauq, asraq fil qalbi. Ya, nur itu, cahaya itu, sholat kita itu sudah masuk di dalam hati kita. Jadi dengan demikian secara singkat Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau sholat kita biasa ya, tidak pernah merasakan, jangan-jangan tidak ada cahaya di dalam hati kita. Karena apa? Malam yadzuq lam malam ya'rif. Orang yang tidak pernah dzauq, tidak pernah ada rasa di dalam hidup, artinya menuju Allah, zikir pada Allah, sholat pada Allah, dia itu lam ya'rif, belum ada rasa ma'rifat. Karena apa? Tidak ada rasa. Seperti kita dengan istri, kalau biasa-biasa aja, tidak ada dzauq, ya ini apa bedanya istri dengan teman? Nah, karena itu cinta itu kuncinya satu, dzauq. Karena itu di dalam makom ketiga di dalam di dalam pengertian mati itu adalah matu sir. Mati dalam arti sir, karena kita itu adalah melakukan satu zikir sir. Yang kedua itu adalah tadi itu adalah ruhnya. Ruh kita itu kita sampaikan, kita sambungkan kepada Allah. Karena itu kita sholat ada dzauq, ada rasa. Nah, ilmu untuk seperti itu namanya ilmu mahabbah. Mahabbah itu yang sangat terkenal adanya ilmu zikirnya Rabi'atul Adawiyah. Ya Allah, kalau saya itu mencintaimu karena surgamu, jauhkan surga itu. Kalau saya mencintaimu karena saya takut karena neraka, dekatkanlah neraka itu. Artinya ini adalah cintanya mahabbah fil arifin, cintanya orang arif. Kalau kita umumnya kita itu mencintai karena ada udang di balik rempeyeknya itu. Ada maksud baru ngerapek, pura-pura mencintai, tapi ada maksudnya, ada keinginannya. Kayak itu ya. Jadi maknawi itu berarti kita itu ruhnya. Kalau sudah sir, berarti kita itu akan melakukan namanya melalui sifat ya boleh orang ini pada saatnya kita bahas secara khusus ya. Kita sudah masuk pada alamul malakut, hidup merasakan di dalam alam malakut yang dipenuhi dengan cahaya, dan disitulah kita akan baqa, kita akan fana, dan kita menemukan Allah karena kita akan namanya mendapatkan cahaya nur dari Allah SWT. Dan yang keempat
pengertian dan stase mati dalam pengertian tasawuf itu adalah mati hissi, yaitu karena kita sudah melakukan zikir, namanya zikir lataif, ada yang disebut dengan khofi wal akhfa, itu ya, khofi akhfa, dan itu menyentuh dari semua yang ada di dalam relung, di dalam titik-titik kita. Khofi akhfa itu adalah ginjal dan hatinya, hati ya, itu adalah hati yang paling dalam. Nah, dengan demikian kalau seseorang sudah pada zikirnya itu adalah zikir nafsunya itu sudah hissi, maka seseorang itu akan mendapatkan namanya ma'rifatullah, dan kita itu fana, kita tidak ada apa-apanya dan hanya Allah lah yang akan menjadi bagian dan selalu menjadi tempat kita. Wallah aina ma kuntum itu pengertiannya di sini. Allah itu bersama kita di semua tempat, keadaan berapa, dimanapun, itu pengertiannya di sini. Dan pengertian juga adalah Allah itu qarib min fatil warid, itu ya, Allah itu sangat dekat dengan leher kita, itu di sini pengertiannya, karena kita sudah pada tahap namanya zikirnya itu melalui mematikan nafsu kita, namanya matu hissi, karena kita sudah pada tingkat zikirnya itu khofi dan akhfa itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagi yang sudah ikut suluk, insya Allah sudah merasakan itu, sudah merasakan nikmatnya zikir-zikir setiap fase, zikir latifatul qalbinya, zikir latifatul ruhnya, zikir latifatul sirnya, zikir latifatul akhfanya, khofinya, natikohnya, jami'u badannya. Itu berarti, itu artinya adalah apa? Roksun hadzal amri badrul ruh, puncak dari puncak keindahan kita di dalam menuju Allah adalah menyerahkan diri kita, baik dalam pengertian ruhnya atau pengertian lain itu mutu qabla anta mutu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian yang bisa dan kita kaji secara bersama-sama pada pagi hari ini, dan ini adalah pesan terakhir ya dari Imam Ghazali. Jadi ini pesan terakhir ke-22 tadi, itu pesan terakhir ya. Nanti selanjutnya pada kitab ini akan membahas tentang perintah, lakukan 4, tinggalkan 4, kira-kira gitu. Sudah praktek. Kalau ini kan Anda dikasih rambu-rambu ilmu, karena Imam Ghazali sudah mengatakan habis ini kamu nggak usah bertanya, nggak boleh bertanya lagi. Ini kan surat menyurat antara muridnya dengan Imam Ghazali. Habis itu nggak boleh tanya lagi, kerjakan. Karena itu yang minggu lalu mengatakan kalau dengan guru jangan terlalu banyak bertanya. Apa yang disampaikan guru lakukan sampai menikmati tadi ya, sampai menikmati daunnya setiap stase ya, tarol ajib fi kulli manzilin, setiap manzilin, setiap stase, setiap makomat kita akan menemukan keajaiban-keajaiban dari proses zikir dan suluk serta pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih, semoga mendapatkan ridho dan maunah, dan kita moga-moga futuhul qulub, kita dibukakan pintu hati kita dan selalu bertujuan menuju, ditujukan, dibukakan hidayah menuju Allah Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Akhirul kalam, afu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.